Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi al sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, kemudian kepada para ibu-ibu, majelis taklim, bunda kandung, kepada pemuda-pemudi, remaja-remaji, anak-anak kami semuanya, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah zuhur yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah demi ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah sebagai pahala di sisinya. Kemudian salam dan salawat kepada Allah kita mohonkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi waktu zuhur kita pada siang hari ini, maka kita beri judul pengajian kita, menghadapi tantangan hidup yang semakin kuat dan keras di akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, di akhir-akhir ini kita akan sering mendengarkan dan akan ada menunjukkan perubahan-perubahan yang negatif, baik yang kita dengar ataupun yang kita saksikan sendiri. Kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang cinta akan masjid, cinta akan Al-Quran. Kita tidak bersenang hati mendengarkan dan melihat hal-hal yang seperti itu. Di antaranya adalah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita akan melihat naiknya tingkat kejahatan. Di mana-mana terjadi pembunuhan, di mana-mana terjadi tawuran, di mana-mana terjadi perkelahian yang menyebabkan kerusuhan demi kerusuhan. Di mana-mana terjadi kita dengar. Kemudian tingginya tingkat pengangguran yang akan berdampak kepada pribadi seorang manusia, sehingganya terjadilah pencurian di mana-mana. Pencurian itu akan berdampak kerugian kepada masyarakat, kepada orang perorangan, bahkan masjid pun dirugikan karena ada yang mencuri kotak masjid. Begitu juga tingginya tingkat angka bunuh diri karena mereka tidak mampu untuk hidup di atas bumi Allah ini, karena tidak ada sasaran hidup yang sebenarnya yang tepat dalam diri mereka. Ketika mereka hidup tidak ada daya, tidak ada upaya, sehingga mereka jauh daripada Tuhan, jauh daripada Allah untuk meminta pertolongan, sehingganya mereka akhiri kehidupan kita mereka dengan cara bunuh diri. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut akan melahirkan orang-orang yang setiap waktu mendengarkan keluh kesah itu, mendengarkan perbuatan-perbuatan itu,
sehingganya kita sebagai orang-orang yang beribadah menjadi sebuah ujian bagi kita, karena akan berdampak kepada orang dan generasi-generasi berikutnya. Kaum muslimin berbahagia. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah masalah ada konflik di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan terjadi kericuhan. Pada akhir-akhir ini dan akan terjadi ini, sekarang akan terjadi permusuhan. Disebabkan karena apa? Karena adanya partai politik. Yang partai politik itu akan menyebabkan intensitas perbedaan yang akan memicu kepada pertengkaran. Kalau tidak kita sikapi dengan benar dengan iman, maka di mana-mana kita akan terdengar kerusuhan demi kerusuhan, sebagaimana yang kita sudah saksikan dari tahun-tahun sebelumnya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, hendaknya kita harus merefleksikan diri kita ke belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kejadian itu bukan hanya dari orang lain, tetapi itu terjadi kepada keluarga kita juga, terjadi kepada dunsana kita, terjadi kepada keluarga yang ada di dekat kita. Apa yang salah selama ini? Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, apa yang kurang selama ini bagi kita? Sehingga sampai hari ini masih ada anak-anak yang tawuran setiap waktu. Ada anak-anak yang berkelahi. Ada anak-anak yang sampai hari ini tidak tahu dengan keberadaan masjid. Dan ada anak-anak pada hari ini yang sampai hari ini mengaku beragama Islam, tetapi mereka tidak bisa baca Al-Quran. Harusnya kita bertafakur kepada Allah. Harusnya kita berserah diri kepada Allah dengan cara berikhtiar kepadanya. Karena konsep itu mungkin ada kelalaian dari kita. Kita mungkin menyuruh anak kita belajar ke masjid, tapi kita tidak pantau anak kita. Sebagaimana harusnya kita setiap waktu membelajarkan anak-anak kita untuk taat kepada agama. Kita mungkin menyuruh anak-anak kita bersekolah, tetapi kita sebagai orang tua banyak yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingganya anak-anak lebih banyak berada di rumah dengan kesendirian, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan HP-nya. Tetapi kita tidak tahu dengan perkembangan apa yang mereka lakukan sama sekali. Dengan hal yang seperti itu, maka mari kita untuk dapat merefleksikan diri kita sebagai hamba Allah. Ini tantangan bagi kita. Ini ujian bagi kita semuanya. Tetapi tidak ada ujian yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak sanggup untuk menerimanya. Kata Allah dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberatkan seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Artinya apa? Kita orang beriman kepada Allah. Kita orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Kita bertuhan kepada Allah. Jangan kita lupa akan diri kita. Kita punya Tuhan, kita punya ruh, kita punya keluarga, kita punya dunsana. Dan kita mungkin beribadah secara vertikal, tapi jangan lupa pula kita banyak ujian-ujian kita yang ada di sekitar kita yang sifatnya horizontal. Maka oleh sebab itu, apa yang perlu kita harus lakukan? Yang pertama adalah, yang harus kita lakukan itu adalah membersihkan dan memilih orang-orang yang mana betul-betul kita bisa diajak untuk beriman kepada Allah dan istiqomah untuk bisa taat kepada Allah, dan itu yang akan kita ajak untuk bekerja sama dan bisa kita untuk belajar daripada mereka. Kenapa demikian? Karena pada harus global ini, orang-orang yang penting bagi mereka itu adalah bagaimana mereka dapat bergaul sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat bagi mereka, tapi tanpa memandang apakah akan merusak akhlak mereka ataupun akan merusak akidah mereka. Terutama anak-anak kita di sekolah-sekolah.
ketika anak-anak kita tidak mampu mengontrol diri mereka. Mereka lebih banyak percaya kepada orang-orang yang dianggap mereka itu baik, tapi pada dasarnya mereka tidak baik. Bahkan mereka itu tidak percaya kepada perkataan orang tuanya, tidak percaya kepada perkataan gurunya, disebabkan karena apa? Sudah terkontaminasi dengan kawan-kawan yang mereka anggap itu baik, tapi pada dasarnya mereka itu tidak baik secara agama. Maka oleh sebab itu, mari kita ajak anak-anak kita. Kita ajak anak dan istri kita semuanya. Pada waktu maghrib itu kita matikan TV. Kita matikan media sosial seperti televisi itu. Kita ajak anak-anak kita bercengkrama, belajar Al-Quran. Kemudian kita ajarkan bermuzakarah kepada mereka agar mereka tahu dengan agama. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada masjid yang sekarang masih lengang, masjidnya bagus-bagus, mega-mega, tapi tidak ada isinya, mari kita ajak mereka untuk berada di masjid. Agar apa? Agar negeri kita ini didatangkan oleh Allah barakah. Karena keberkahan itu akan datang pada saat di antara pribadi di antara kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Salah satu orang-orang yang beriman itu tandanya adalah mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan itu adalah mengangkat derajat kita dengan beribadah dan menghapus dosa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbanyak kita beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang selama ini mungkin kita kurang, kita perbanyak ibadah kita. Yang jarang ke masjid, kita ke masjid. Yang tidak ada baca Quran, mari kita baca Quran. Yang tidak bisa baca Quran, mari kita ajarkan Al-Quran kepada generasi muda kita. Dengan hal yang seperti itu, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapus dosa kita dan Allah akan ringankan beban kita daripada segala bentuk ujian-ujian yang kita dengar ataupun yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga kita tetap mengintrospeksi diri kita daripada segala bentuk dosa dan kesusahan yang kita terima pada hari ini. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.